Di tengah kegelapan malam, di atas atap sebuah kuil kuno di Kyoto, sosok berjubah hitam melompat dengan lincah. Dia adalah Reika, seorang ninja perempuan yang dikenal dengan julukan bayangan hitam. Tak ada yang pernah melihat wajahnya, dan mereka yang berhadapan dengannya jarang kembali hidup. Malam itu, misi Reika adalah menyusup ke dalam markas klan Kurogane, kelompok pembunuh bayaran yang telah mengkhianati desanya. Mereka membantai keluarganya bertahun-tahun lalu, dan kini, dia telah cukup kuat untuk membalas dendam. Saat mendekati markas, Reika merasakan kehadiran musuh. Dia bersembunyi di balik pepohonan, mendengar langkah kaki para penjaga yang berpatroli. Dengan napas teratur, ia mengeluarkan kunai beracun dan melemparkannya dengan presisi mematikan. Dua penjaga roboh tanpa suara. Setelah melewati beberapa rintangan, Reika mencapai aula utama. Di sana, berdiri Raizo, pemimpin Kurogane, seorang pria bertubuh besar dengan katana berlumuran darah. "Aku sudah menunggumu, Reika." Suaranya berat dan penuh ejekan. Tanpa banyak bicara, Reika langsung menyerang. Pedangnya beradu dengan katana Raizo, memercikkan bunga api di udara. Serangannya cepat, seperti angin yang menusuk tanpa ampun. Namun, Raizo bukanlah lawan biasa. Dengan kekuatan brutalnya, ia hampir berhasil menebas Reika, tapi sang ninja menghindar dengan gesit, melompati pilar dan menyerangnya dari atas. Pertarungan berlangsung sengit. Luka mulai terlihat di tubuh Reika, tapi matanya tetap dipenuhi api dendam. Dengan satu gerakan cepat, ia menggunakan teknik rahasia klannya bayangan panto menciptakan ilusi dirinya yang bergerak dalam kecepatan tinggi. Raizo kebingungan, dan dalam sekejap, pedang Reika menembus dadanya. Raizo terjatuh, napasnya tersengal. Dendam Reika terbalaskan. Namun, ini belum berakhir. Dari balik tirai, seorang pria tua muncul, matanya tajam seperti elang. Dialah dalang di balik kehancuran desanya. Reika merasakan bahaya yang lebih besar menantinya. Malam ini, pertarungannya belum selesai. Raizo tergeletak di lantai dengan darah menggenang di sekelilingnya. Reika berdiri dengan napas memburu, pedangnya masih berlumuran darah. Namun, sebelum dia bisa menarik napas lega, sebuah suara dingin menggema di dalam aula. "Aku tahu suatu hari kau akan datang, Reika." Dari balik tirai merah tua, seorang pria tua dengan jubah hitam melangkah perlahan. Wajahnya dihiasi keriput, tapi matanya masih tajam dan penuh kelicikan. Dia adalah Hanzou, dalang di balik kehancuran klan Reika. Reika menggenggam pedangnya erat. "Kau orang yang telah menghancurkan keluargaku. Aku akan mengakhiri semuanya malam ini." Hanzou tersenyum tipis, lalu menepuk tangannya. Dari bayang-bayang, 4 ninja elit muncul, masing-masing mengenakan topeng iblis dan bersenjata lengkap. Serangan dimulai. Salah satu ninja menyerang lebih dulu, melemparkan shuriken beracun. Reika menghindar dengan kecepatan luar biasa, lalu membalas dengan lemparan kunai yang langsung menembus tenggorokan lawan. 3 ninja tersisa menyerang bersamaan. Pedang mereka bergerak cepat, nyaris mengenai tubuh Reika. Dia melompat ke atas pilar kayu, lalu memutar tubuhnya di udara, melepaskan serangan tebasan angin yang melukai 2 ninja sekaligus. Kini hanya tersisa 1 ninja dan Hanzou. Reika menatap pemimpin klan itu dengan penuh kebencian. Tapi sebelum dia bisa menyerang, ninja terakhir melepaskan jurus api, gelombang panas menerjang ke arahnya, memaksa Reika melompat mundur. Namun, dalam hitungan detik, dia mengaktifkan teknik rahasianya. Reika bergerak secepat kilat, menciptakan ilusi dirinya di berbagai sudut ruangan. Ninja itu kebingungan, dan dalam sekejap, pedang Reika menebas punggungnya asteris-asteris. Kini hanya tersisa Hanzou. "Sepertinya aku meremehkanmu, anak muda," katanya sambil mencabut pedangnya sendiri, sebuah katana berlapis racun yang mematikan. Pertarungan terakhir pun dimulai. Hanzou bergerak dengan kecepatan yang sulit dipercaya untuk seseorang seusianya. Pedangnya menari di udara, memaksa Reika bertahan dengan sekuat tenaga. Namun, luka-luka di tubuhnya mulai membuatnya lemah. Reika harus mengakhiri ini dengan cepat. Dia mengingat ajaran terakhir gurunya, musuh terkuat selalu punya satu kelemahan, di kesombongan mereka sendiri. Reika pura-pura terjatuh, berpura-pura lelah. Melihat itu, Hanzou tersenyum licik dan melancarkan serangan terakhir. Tapi itu adalah kesalahannya. Dalam sekejap, Reika menyelinap ke belakangnya dan menusukkan pedangnya ke jantung Hanzou. Tebasan terakhir itu mengakhiri segalanya. Hanzou terjatuh, darahnya mengalir deras.
Dengan napas terakhirnya, dia berkata, "Kau menang, tapi perang belum selesai." Reika menarik pedangnya dan menatap langit malam yang mulai diterangi cahaya fajar. Dendamnya terbalaskan, tapi kata-kata Hanzhou menggema di pikirannya. Apakah ada ancaman yang lebih besar menanti? Malam ini, dia memenangkan pertarungan.